Halo teman-teman, seperti biasa saatnya laporan. Laporan kali ini menu makan siang barusan datang. Menu makan siang untuk saya. Ini bentuknya lunak untuk DM, jaga kolesterol juga, untuk hipertensi juga. Ini 1700 kilokalori ya, bisa dibaca tuh. Ya, ada takarannya. Jadi untuk makanan ini totalnya adalah 1700 kilokalori. Oke, sebelum saya buka boxnya, ini saya dapat es buah ya. Tapi khusus untuk diabetes mellitus, ini ada tulisannya tuh. Ada tulisannya DM gitu. Ya, ini udah dijamin nggak begitu manis. Sudah saya, walaupun tampilannya menarik ya. Di sini ada buah yang dibulet-bulet, lalu di sini ada juga kolang-kaling. Ada juga nata de coco kayaknya di bawahnya. Jadi isinya seperti itu, cuman secara rasa kemungkinan besar sih nggak terlalu manis ya. Belum saya rasain sih, nanti waktu sore lah ya, nanti jam-jam untuk selingan gitu. Lalu dapat juga ini risol. Seperti biasa dapat risol, cuman risolnya ini unik. Jadi beberapa kali saya dapat risol ternyata tuh dalamnya beda-beda gitu. Kadang dalamnya kayak ayam gitu, ayam suwir gitu. Kadang dalamnya bihun sama sayuran ya, kayak wortel, lalu ada potongan loba atau apa gitu. Terus pernah juga ternyata dalamnya itu semacam isian kroket gitu, itu juga pernah juga dalamnya daging cincang pernah gitu. Jadi ini saya nggak tahu nih risolnya dalamnya apa ya, tapi ya jelas ini dapat risol sama es buah ini tadi ya, es buah ini tadi sama risol ini nanti untuk makan selingan ya waktu sore. Nah, untuk yang makan siang kali ini dapatnya, coba kita lihat. Oh ya, yang ini dari Rumah Sakit Elizabeth ya, makan siangnya. Untuk menu makan siang kali ini dapatnya seperti ini teman-teman ya. Di sini ada nasi putih ya, nasi putih. Lalu di sini ada sayurnya ini isinya ada wortel, ada bihun ya, ada jamur. Jadi supnya isinya wortel, bihun sama jamur. Mau bilang jamur aja susah banget ya. Lalu ini ada tumis kacang panjang, Di sebelah sini ini ada tahu ya, ini ada tahu yang di kurang tahu ya diapain ini, masaknya seperti dibacem gitu, dibumbuin, dimarinasi pakai apa nggak ngerti. Pokoknya intinya ini kayaknya model rebus ya, model rebus atau model kukus gitu. Lalu di sini ada seperti biasa proteinnya, ini daging ya, ini ada daging campur telur yang digiling lalu dibentuk seperti ini gitu. Rahasia biar bisa langgeng, biar bisa jualannya jangka panjang, long term gitu ya. Rahasianya sebenarnya yang pertama banget nih. Ini jadi sebelum teman-teman nyemplung ke bisnis online, coba perhatikan ini deh gitu. Yang pertama adalah cari dulu passionnya teman-teman apa gitu. Kenapa passion itu penting gitu? Gini, sebenarnya kan jualan online atau bisnis online tanpa passion pun bisa gitu. Yang jadi masalah adalah seringkali ketika menemukan hambatan, halangan, tantangan gitu di tengah jalan, kalau bukan passionnya gitu, pekerjaannya akan terasa seperti beban gitu. Ya, apa yang kita kerjakan itu terasa seperti beban yang berat sekali.
contoh misalkan saya punya passion masak gitu ya, itu tanpa disuruh masak pun saya kepingin masak. Atau teman-teman punya passion di dunia fashion misalkan ya, tanpa dikomando pun ya, teman-teman pasti akan memperhatikan, oh tren fashion kali ini seperti ini. Oke, produk-produk yang laku di fashion wanita akhir-akhir ini adalah produk seperti ini gitu. Ini tanpa dikomando teman-teman sudah bekerja dan tidak merasakan beban gitu, tidak merasa bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah beban gitu. Itu jadi teman-teman kalau mau terjun di bisnis online, di jualan online, coba ya, cari dulu passionnya. Oke. Lalu yang kedua, temukan konsumennya. Kalau sudah tahu passionnya, sudah tahu barangnya gitu ya, temukan konsumennya gitu. Masing-masing orang, masing-masing bisnis meskipun dengan produk yang sama sekalipun, itu bisa punya konsumen yang beda loh gitu ya. Sama-sama keripik singkong itu ada yang konsumennya orang kaya, ada yang konsumennya orang miskin gitu. Oke. Sama-sama jualan siomay, ada yang pembelinya naik-naik mobil, buahnya sampai antri gitu ya, berderet-deret. Ada yang pembelinya anak SD. Oke, sama-sama siomay nih gitu. Jadi setelah passionnya ketemu nih, produknya ketemu ya, konsumennya siapa yang paling convert dengan produk kita. Tidak harus kita mengincar konsumen dengan high level ya, dengan apa namanya, citra yang tinggi gitu. Misalkan konsumen yang berduit, konsumen borjuis, konsumen yang kaya raya. Nggak harus seperti itu targetnya. Kan kita jualan online, konsumen siapapun sebenarnya. Mau konsumen kita menengah ke bawah pun nggak ada masalah, it's okay, no problem. Tapi kita harus temukan dulu konsumen kita siapa, sehingga kita tahu kita harus berdiri di mana gitu. Kita tahu positioning produk kita tahu positioning bisnis kita gitu. Posisi kita stay di mana nih gitu. Apakah salah saya berjualan untuk calon konsumen yang kriterianya berpendapatan rendah gitu? Ya nggak salah, itu kan juga konsumen gitu. Oke, yang pertama passion, yang kedua adalah temukan konsumen kita siapa. Yang ketiga, ini yang tidak kalah penting dan ini yang selalu saya lakukan dari dulu, karena saya sebenarnya orang bodoh gitu, nggak ngerti apa-apa gitu. Dari awal pun saya orang-orang yang nggak ngerti apa-apa soal bisnis online, jualan online. Yang ketiga, harus menemukan role modelnya. Ya, temukan role modelnya, panutannya atau apa ya, pebisnis online atau penjual online yang bisa dijadikan acuan dasar. Bukan kita harus meniru, harus sama persis, tidak. Plak enggak gitu ya. Ya, atau kita berusaha menjadi orang lain, tidak, tetapi kita bisa jadikan si role model ini panutan gitu, acuan gitu. Oke. Nah, caranya gimana? Kalau saya biasanya cari role model siapa, si X misalkan, meskipun jualan produknya berbeda. Misalkan role model dalam hal cara memasarkan online, ya teknik-teknik pemasaran online saya punya nih, si X gitu. Yang saya lakukan, saya coba lihat, amati gitu ya, lalu saya tiru. Caranya gimana sih sebenarnya, saya tiru aja gitu. Lalu saya coba lihat apa yang bisa saya lakukan dengan cara ini. Apakah bisa saya modifikasi? Apakah bisa saya intervensi dengan ide-ide saya sendiri gitu, sehingga menjadikan cara ini menjadi cara yang menurut saya lebih powerful. Misalkan meskipun itu panutan, meskipun itu acuan, saya cukup yakin apa yang dia lakukan belum tentu berhasil 100%, sehingga tetap perlu adaptasi
terhadap bisnis kita, caranya diadaptasikan dengan bisnis kita, diklopkan istilahnya, sehingga perlu ada tambal sulam di sana sini. Itu yang kita berusaha modifikasi. Oke, ketemu jalannya, akhirnya kita bisa jalan dengan cara tersebut. Oke, misalkan saya punya panutan soal gimana sih cara mengelola stok gitu. Saya lihat, begini, saya amati, saya tiru, saya modifikasi gitu. Lalu saya cari juga role model, gimana sih caranya orang ini kok bisa nge-branding produknya sedemikian hebat gitu. Oke, saya amati, saya tiru, modifikasi. Nah, role model ini penting gitu. Kita nggak bisa, kalau istilah orang Jawa sih, melaku sakarpe dewe gitu. Terserah saya, ini cara saya gitu ya. Bisa jadi berhasil, tapi kemungkinan tersesatnya atau kemungkinan terjerumus dalam lubangnya itu lebih besar kalau kita nggak punya role model gitu ya. Kita kayak kerja sendiri, kita ngerasa paling bisa ya, susah nanti, nggak ada yang ngingetin, nggak ada parameter yang jelas apakah yang kita lakukan ini benar atau salah gitu, kalau kita nggak punya role model. Sehingga itu 3 hal yang menurut saya basic ya, untuk teman-teman sebelum nyemplung di bisnis online, sebelum nyemplung di jualan online. 3 tips ini, 3 rahasia ini, ya saya bilang sebenarnya nggak rahasia sih, udah umum, tapi ini yang saya lakukan gitu. Jadi 3 hal inilah yang membuat kita jauh lebih mantap gitu ketika mulai melangkah di dunia bisnis online ini, di dunia jualan online ini gitu. Jadi lebih mantep aja gitu kalau kita punya 3 ini, punya passion, lalu sudah ketemu produknya, kita tahu siapa konsumen kita, mau dibawa kemana arahnya produk kita, bisnis kita, dan yang ketiga adalah kita punya role modelnya, sehingga kita bisa amati, tiru, dan modifikasi langkah-langkahnya.